Oke, baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke, apakah suara saya Bapak Ibu bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di sesi keempat ya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi keempat ini kita akan lebih banyak praktik seperti itu Bapak Ibu ya terkait dengan penginstalan Mendeley, kemudian Grammarly dan juga penggunaan translator yang ada di Microsoft Word Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu, nanti jika saya terlalu cepat dalam menjelaskan, mohon diingatkan seperti itu ya. Takutnya nanti seperti mobil tanpa rem. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan membahas terkait dengan optimalisasi laptop ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, harapannya ini sudah pertemuan pada sesi keempat ya. Bapak Ibu semoga sudah familiar ya dengan Mendeley, kemudian dengan Science Direct, dengan Researcher ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau nomor 1 ini apa sih Bu Misbah? Nah, ini kemarin sudah dibahas di sesi ketiga ya. Ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari referensi Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, nah maka Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini ya. Apakah menggunakan mendeley.com, menggunakan Science Direct, Researcher app ataupun yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, harapannya Bapak Ibu Microsoft Word-nya ini sudah terinstall ya dengan Mendeley desktop dalam hal ini, kemudian sudah memiliki akun Grammarly Premium dan kemudian sudah di-add-in ke Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Kemudian juga sudah terlatih untuk menggunakan translator yang ada di Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu telah memiliki referensi 50 paper terbaik, apakah dari Q 1 dan Q 2, dan sudah ditambahkan di Mendeley Desktop. Nah, kalau pada sesi ketiga, Pak Ludiro sudah menyampaikan begitu ya, berbagai cara yang bisa digunakan untuk mencari referensi. Nah, harapannya kemarin udah Bapak Ibu cari begitu. Sehingga nanti pada hari ini tinggal Bapak Ibu menambahkan saja ke dalam Mendeley desktop begitu. Oke, mohon izin sebentar Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, harapannya referensi yang sudah Bapak Ibu dapatkan, ini identitasnya sudah benar ya, atau sudah betul. Dari mana sih Bu Misbah nanti mengecek, oh ini sudah benar atau tidak? Nah, nanti saya akan contohkan. Kemudian berikutnya, nanti harapannya menuju pada sesi kelima terkait dengan anatomi paper. Nah, Bapak Ibu harapannya sudah memiliki soft copy hasil riset ya dalam bahasa Indonesia gitu. Ingat Bapak Ibu hanya bahasa Indonesia saja, bukan dalam bahasa Inggris begitu. Nah, ini adalah caranya untuk menambahkan referensi ke dalam Mendeley desktop ya. Mungkin sambil saya contohkan.
Oke, sebentar saya perbesar. Nanti silahkan setelah ini ya, agar kita tertib Bapak Ibu, siapapun yang ingin bertanya ataupun yang ingin praktik ataupun share screen, mohon untuk raise hand ya, agar saya bisa melihat di layar dan nanti mempersilahkan Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan Mendeley, menambahkan referensi ke dalam Mendeley desktop, maka yang Bapak Ibu lakukan, yang pertama adalah buka dulu Mendeley desktop-nya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sudah disiapkan nih referensi yang kemarin sudah di-download ya, yang sudah dicari. Nah, kemudian cara menambahkannya Bapak Ibu, yang pertama seperti ini. Satu ya. Yang namanya Mendeley desktop ini kan seperti perpustakaan digital Bapak Ibu. Ibaratnya lemari referensi. Nah, punya Bapak Ibu namanya Mendeley desktop begitu. Kalau pengen urutannya rapi, susunannya rapi, maka bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam folder-folder berdasarkan kata kunci. Nah, di sini ada tulisannya create folder. Nah, maka bisa Bapak Ibu klik. Nah, kemudian tuliskan, ketikkan sesuai dengan kata kunci Bapak Ibu, begitu. Apakah misalnya environment literasi ya, apakah terkait misalnya kemarin misalnya tentang ekonomi atau apapun itu, nah silahkan dituliskan. Nah, kemudian yang berikutnya, cara menambahkannya. Oke, baik. Silahkan Pak Imron, raise hand, ada apa? Ini Bu, dari kemarin kan diajarkan tentang download dari Scopus berlisensi. Nah, Scopus berlisensi itu nanti posisinya kan di file downloader ya, untuk masuk ke manajer desktop, Mendeley desktop-nya. Mohon petunjuk. Dan di samping itu kan saya coba menggunakan POP ya Bu ya, supaya bisa masuk ke situ. Jadi saya nggak ngimport lagi satu persatu, kira-kira gimana itu? Oke, baik. Nah, kalau misalnya memang ya, yang dijadikan referensi itu harapannya Bapak Ibu menyimpannya dalam bentuk PDF. Jadi ada file PDF-nya. Jadi tidak sekedar metadata artikelnya. Kalau hanya sekedar metadata artikel, maka kan yang tersimpan itu kan adalah identitasnya ya, seperti halnya nama penulis, kemudian judul artikel, nama jurnal, volumenya, nomornya, dan seterusnya. Nah, namun kan PDF artikelnya yang belum ada. Nah, harapannya Bapak Ibu yang tersimpan di dalam Mendeley desktop ini beserta dengan PDF artikelnya, begitu. Karena kan nanti Bapak Ibu ingin melakukan citasi. Sebelum melakukan citasi, berarti kan Bapak Ibu harus tahu dulu nih, oh ada enggak kalimat ini dalam artikel ini, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau tadi kan sudah tersimpan di dalam, kalau tadi misalnya menggunakan Scopus yang berlisensi, itu kan bisa di-download ya PDF-nya, begitu. Yeah. Nah, kecuali yang tidak bisa, nanti mungkin dengan cara yang lain. Kalau saya memang lebih mengutamakan Bapak Ibu memiliki PDF artikelnya, begitu. Nah, kemudian atau contoh ininya Bu, setelah dari berlisensi masuk ke Mendeley desktop gitu Bu. ya, ini baru mau dicontohkan. Sebentar. Siap. Sabar Pak Imron ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk menambahkan, ini ada 3 cara ya. Ada menambahkan file, ada menambahkan folder, dan juga ada yang ditambahkan secara manual ya, entry manually. Kalau add file, maka tinggal diklik saja add file. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan mana saja artikel PDF-nya tadi yang sudah Bapak Ibu cari di pertemuan sebelumnya. Bisa satu-satu atau tinggal di Ctrl A, atau seperti ini di Ctrl di Shift saja mana saja mau ditambahkan. Nah, kemudian klik open. Oke, sedang proses di tempat saya. Nih, saya contohkan sekali lagi. Misalnya create folder,
Ya, saya tulis ini aja ya, batch 52. Nah, kemudian saya add file. Nah, Bapak Ibu tinggal dipilih saja artikelnya yang mau ditambahkan, misalnya contohnya saja 3. Nah, begini. Maka ada 3 nih artikel ya yang sudah saya masukkan ke dalam Mendeley Desktop. Kalau Bapak Ibu punya 4, punya 10, bahkan tadi kan punya 50, nah maka masukkan ke 50-nya gitu. Karena kan harapannya satu referensi itu 10 ya. Bukan, satu kata kunci 10 referensi, harapannya begitu. Nah, jadi kalau punya 5 kata kunci berarti kan ada punya sekitar 50 begitu. Oke, silahkan Pak Sadili, raise hand. Ada apa, Bapak? Iya, makasih Bu. Kebetulan Ibu ada di apa tuh? Saya sudah tulis di chatting ini Bu. Ada apa, Bapak? Topik penelitian saya itu Bu berkaitan dengan mapping strategies. Mapping strategies itu ada 3 indikatornya, yaitu clustering, listing, dan outlining. Kemudian kan teks eksplanasi. Saya coba cari dengan menggunakan Science Direct itu, waduh, tidak ketemu yang Q1, Q2 Bu. Malah lebih banyak ini artikel-artikel yang ditulis oleh orang Indonesia. Nah itu, jadi saya ada kesulitan Bu. Jadi mohon ini rekomendasi atau saran dari Ibu Misbah. Itu aja Bu, makasih. Tinggi, baik Bapak Sadili. Nah, terkait dengan tadi ya, oh ternyata setelah dicari yang dari Q1 hanya sedikit. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, memang yang disarankan referensi terbaik itu adalah dari Q1 dan Q2. Harapannya seperti itu. Namun ketika dicari berdasarkan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan, ternyata jarang, maka boleh Bapak Ibu turunkan ya ke Q3 ataupun ke Q4. Nah, yang penting referensi tersebut berasal dari jurnal internasional terindeks Scopus, begitu. Terus cara yang pertama ya Pak Sadili. Jadi diturunkan saja grade-nya, tidak mesti Q1, Q2, bisa ke Q3 dan Q4. Nah, kemudian yang berikutnya, cara yang kedua, kalau tadi Bapak mencari berdasarkan menggunakan Science Direct, mungkin bisa gunakan mendeley.com atau menggunakan link-link yang lain seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih turunkan saja tidak apa-apa. Coba di Q3 dan Q4 tidak masalah. Begitu Pak Sadili. Oke, makasih Bu Misbah. Nggih, sama-sama Bapak. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama caranya Bapak Ibu menambahkan filenya. Nah, kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah menyimpannya dalam satu folder, maka Bapak Ibu bisa menambahkan referensi tersebut dengan cara add folder. Nah, tinggal dipilih folder yang mana yang mau dipindahkan ke Mendeley Desktop. Begitu. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah entry manually. Oh, kalau ternyata nih tidak ada versi digitalnya, ataupun tidak ada versi elektroniknya, tidak ada versi online-nya, misalnya seperti buku yang zaman bahula, yang mungkin hanya ada versi cetak, begitu ya Bapak Ibu. Nah, maka silahkan di-entry secara manual. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal dipilih type-nya, apakah dia book, apakah dia jurnal, apakah dia conference proceeding, ya, apakah dia tesis, skripsi, disertasi, ataupun yang lainnya. Misal saya pilih buku, nah tinggal Bapak Ibu tuliskan di sini adalah judul bukunya, kemudian nama penulis, last name, first name, kemudian tahun terbit dari buku tersebut, kemudian kota terbitnya di mana, dan juga penerbitnya ataupun publisher-nya. Gitu. Jika sudah, maka silahkan Bapak Ibu simpan. Nah, itu kalau kita menggunakan secara manual. Kalau sudah Bapak Ibu masukkan referensinya, maka langkah berikutnya adalah meng-cross-check. Apakah identitas paper ini sudah benar? Bagaimana cara untuk meng-cross-check-nya? Maka caranya seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Kita klik salah satu. Kalau pengen lebih enak, ya Bapak Ibu, kita buka PDF-nya.
Makanya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah mendownload PDF-nya. Nah, untuk membuka PDF ini, silahkan Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bandingkan antara PDF artikel yang ada di sebelah kiri dengan identitas paper yang ada di sebelah kanan. Ya. Aduh, Bu Misbah kok kecil banget ininya ya. Nah, ini bisa digeser Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, tinggal ditarik. Ini ada tanda panah seperti ini, tinggal digeser sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau masih kecil juga, tarik lagi Bapak Ibu ke sebelah kiri ya, begitu. Nah, yang pertama Bapak Ibu cross check adalah satu, apakah judul paper ini sudah betul? Kita lihat di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Shaping the Future of Academic Libraries. Oh, sama nih. Udah. Oke. Kemudian berikutnya adalah nama penulis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama. Ya, oke. Aman. Kemudian berikutnya nama jurnalnya. Tinggal di cross check, betul enggak kita? Nah, ini nama jurnalnya, oke sudah betul. Kemudian tahunnya 2018 juga sudah betul. Volume 79585696. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah judul papernya, nama penulisnya, nama jurnalnya, tahun terbitnya, volume berapa, nomor atau isu berapa, halaman, dan yang terakhir Bapak Ibu adalah DOI ataupun URL-nya. Nah, seperti hal yang ini sudah ada DOI-nya. Nah, di samping DOI, Bapak Ibu apakah melihat tanda loop? Di samping DOI, ada kan nih tulisannya sampai 685. Nah, di ujungnya itu ada tanda loop, Bapak Ibu apakah bisa melihat? Bisa. Oke, bisa. Kelihatan. Nah, bisa dilihat, ini Ya, URL-nya belum muncul, URL masih kosong, ya. Nah, maka untuk memunculkan URL, Bapak Ibu klik tanda loop yang ada di DOI. lookup. Nah, apa yang terjadi? URL-nya sudah terisi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengisi URL-nya, tinggal dilihat DOI-nya, kemudian klik lookup-nya, nah maka akan muncul URL-nya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi pastikan identitas paper ini sudah betul. Kalau ternyata belum betul, maka silahkan. Oke, mohon maaf, tim manajemen bisa di-mute suara yang bocor. Mbak Dinar, Mbak Elsa, atau Mas Alvin, minta tolong. Udah di-mute, Bu, tapi nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dinar. Mungkin, sebentar, ini siapa? Oke. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu identitasnya ya ada yang keliru, maka silahkan Bapak Ibu betulkan. Betulkannya bagaimana Bu Misbah? Nah, misal ya, oh ini tahun terbitnya bukan 2018, tapi 2019. Maka tinggal Bapak Ibu taruh kursor di tempat yang mau diperbaiki. Nih, jadi 2019, kemudian Bapak Ibu enter saja atau kemana aja begitu. Ya, kursornya taruh ke lain. Maka dia otomatis akan tersimpan begitu. Karena di sini tidak ada tombol save-nya, tidak ada tombol simpannya. Tuh ya, Bapak Ibu, jadi tinggal diperbaiki saja nanti mana yang kurang sesuai. Nah, namun kelebihannya kalau Bapak Ibu ya mendownload referensi dari jurnal internasional bereputasi, dalam hal ini misalnya yang dia terindeks di Scopus, itu kan adalah jurnal-jurnal yang pengelolaannya baik ya. Nah, maka biasanya identitas paper itu sudah betul. Tapi memang tidak ada salahnya Bapak Ibu untuk meng-cross check begitu. Oke, sebentar Bapak Ibu.
Ada pertanyaan dari Bapak Arif Saipudin ya, sebentar. Nah, untuk nama penulis ini sebaiknya tadi kan harus sesuai gitu ya dengan PDF-nya. Kemudian kalau teks ini boleh kosong maupun juga author keyword ya, ini boleh kosong. Seperti itu. Tapi memang kalau nanti Bapak Ibu nih ya, ini kan kita memang original paper ya, bukan SLR ya, ibaratnya apa study literature review. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pakai SLR, memang author keyword itu penting. Karena salah satunya kan nanti dia akan menganalisis berdasarkan kata kunci yang ada. Begitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau mengarahnya ke sana nantinya, maka tidak ada salahnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan saja kata kuncinya apa. Begitu. Begitu Pak Arif Saipudin. Namun secara minimal ya, identitas paper adalah judulnya, kemudian nama penulisnya, nama jurnal, tahun terbit, volumenya, nomor halaman, seperti itu. Bu Misbah, mohon Oh, ikut bertanya, kalau misalnya abstraknya nggak ada, Bu, cara manggilnya gimana? Abstraknya tidak. Oh, di sininya kosong ya, Bun? Yeah. Kan kadang kita nemu, kita telusuri nggak ada abstrak. Kalau dia kosong, ini nggak bisa dipanggil ya Bunda. Apa ini? Silahkan di-copy, kemudian dipastekan ke sini. Begitu. Begitu Bu Stiana. Yeah. Oke. Terima kasih Ibu. Silahkan Bu Nur Rafita. Bu Misbah, izin sharing. Saya pernah gitu juga abstraknya nggak muncul. Beberapa nggak muncul, kemudian saya blok, terus klik kanan, update details, itu kadang ada yang sudah muncul, Bu, sehingga kita nggak perlu ngetik. Monggo mungkin bisa dicoba. Oke, atas nanti kita coba ya. Nanti setelah ini pada sesi praktik oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, itu sebentar. Ada lagi chat di Zoom. Isu lihatnya di mana? Oke, untuk Ibu Fitri, isu itu adalah nomor ya. Jadi kan di penulisan di judul artikel, saya geser dulu ya. Nah, misal begini. Isu apapun ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan tertulis ini adalah nama jurnal, kemudian 2020 ini adalah tahun, kemudian 64 ini adalah volumenya ya. Kemudian halamannya 570 sampai 580. Untuk isu pada artikel ini tidak terlihat ya. Namun di sini tertulis 4 Bapak Ibu. Mana ya letak 4-nya? Pasti enggak. Bapak Ibu, saya terlempar. Nah, kemudian berikutnya, oke, saya share screen kembali, mohon maaf. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi nama judul artikelnya sudah sesuai, kemudian nama penulisnya juga sudah sesuai, kemudian nama jurnalnya di sini belum terlihat. Nah, maka terlihatnya di bagian bawah, Education Sciences maksud saya. Nah, ini kan Bapak Ibu kurang tepat ya. Kan tulisannya 2019, ini 2018, maka langsung saja Bapak Ibu betulkan ya, jadi 2019. Kemudian volumenya 9, isunya ini kan 9,7, berarti volume 9, isu 7. Nah, untuk halaman, ini 2 dari 18, maka langsung aja Bapak Ibu tuliskan 1 sampai 18, begitu.
Itu untuk Ibu Fitri. Oke, berikutnya Ibu Rahma Dewi. Toleran untuk dimasukkan ke artikel maksudnya, Bu? Oke. Bu Rahma Dewi mungkin bisa on mic, yang dimaksud yang seperti apa, Ibu, dari pertanyaan ini? Oh iya, gini Bu, ngambung tadi Pak siapa, Pak Sadli ya. Misalnya kita dari kata kunci itu yang dominan, misalnya ada salah satu kata kunci itu yang dominan itu misalnya jurnal-jurnalnya nasional, internasional, kan misalnya kan kayak integrasi kurikulum. Kalau itu kan biasanya kurikulum terintegrasi misalnya di Indonesia gitu kan, di luar negeri mungkin tidak, mungkin gitu ya. Nah, dominannya misalnya seperti itu. Nah, banyaknya itu contoh kasusnya research-nya itu di Indonesia. Nah, itu toleran masuk ke jurnal itu berapa persen, Bu, kalau misalnya jurnalnya nasional, terus nanti dimasukkan juga nggak ke Mendeley-nya gitu. Oke, ini maksudnya referensi yang digunakan, berapa sih tolerannya kalau misalnya bukan dari jurnal internasional bereputasi. Begitu ya, Bu Rahma Dewi? Iya, iya Bu. Oke, baik. Nah, dalam kita menulis artikel ilmiah, memang kan disarankan referensi yang digunakan adalah referensi tadi dari Q1, Q2, kan, ataupun Q3, Q4. Kalaupun tidak ada dari jurnal internasional bereputasi, maka bisa Bapak Ibu gunakan dari jurnal internasional. Kalau ternyata tidak ada, karena dia mungkin spesifik, hanya ada di Indonesia, ya, akhirnya kemudian Bapak Ibu mengambil dari jurnal nasional terakreditasi, misalnya, juga tidak masalah sebenarnya, namun jangan terlalu banyak. Kalau ditanya tolerannya berapa, tidak ada ketentuan, gitu ya. Harus sekian persen atau sekian persen. Sama halnya misalnya dengan penelitian yang dulunya saya lakukan, tahun 2017 terkait dengan local wisdom itu masih sangat jarang begitu. Apalagi kan local wisdom berdasarkan daerah kan begitu. Oh, yang ibaratnya kata-kata daerah, oh ini jarang ditemukan di internasional bereputasi. Nah, namun kemudian disiasati ada variabel-variabel yang lain, nah maka itu perbanyak referensinya dari jurnal internasional bereputasi. Sedangkan yang tadi sifatnya local wisdom-an, yang kekhususan yang adanya hanya di Indonesia, nah itu memang mau tidak mau kan kita ambil dari apakah tadi internasional saja ataupun yang nasional terakreditasi. Begitu, Bu Rahma Dewi. Ya. Dan tapi tetap dimasukkan ke Mendeley-nya tetap ya Bu sebagai referensinya. Ya, betul. Karena dalam digital writing nanti Bapak Ibu akan dilatihkan ya. Apapun yang kita lakukan gitu ya, dalam melakukan citasi itu kan nanti menggunakan Mendeley seperti itu. Jadi semua referensi yang Bapak Ibu gunakan silahkan di-add file ke dalam Mendeley desktop. Terima kasih, Bu. Ji, sama-sama. Kalau abstrak apakah wajib ada, Bu? Kalau tidak, apakah harus diketik? Oke. Nah, kalau untuk abstrak memang tidak wajib ada ya Bapak Ibu. Tapi itu tadi, kalau misalnya dia dari jurnal internasional bereputasi, biasa sampai abstrak pun dia sudah terisi dengan sendirinya, begitu. Nah, kalaupun tidak, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Rafika tadi ya, ada caranya. Nah, nanti bisa dicontohkan gitu ya oleh Ibu Nur Rafika, begitu. Begitu Pak Imron. Terima kasih, mungkin petunjuk Bu Rafika. Iya, silakan Bu. Mohon maaf jika saya keliru dalam menyebutkan. Ini apakah Bu Puji? Ibu, Bu. Oke, baik, silakan. Bu, saya mau tanya mengenai toleran tadi untuk tahunnya, Bu. Ya, relevansi tahunnya itu kan lebih bagus, itu kan 5 tahun terakhir, gitu ya, Bu ya. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Namun saya banyak juga menemukan artikel-artikel di jurnal Scopus itu yang mungkin ada juga dan banyak Bu yang 10 tahun terakhir. Jadi saya mau menanyakan ke Ibu, ini tolerannya untuk tahun terbit atau yang kita jadikan referensi bagaimana Bu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan tahun publikasi yang digunakan ya sebagai referensi dalam artikel kita, itu memang sebaiknya adalah 5 tahun terakhir ya. Apalagi misalnya dia yang sifatnya murni, misalnya yang MIPA, itu kan malahan dia bisa jadi 3 tahun terakhir ya.
Nah, tapi kalau misalnya dia adalah terkait dengan histori, sejarah, ataupun yang lainnya, itu kan bisa jadi perkembangannya agak lambat. Maka bisa jadi 10 tahun terakhir. Namun pada normalnya yang digunakan adalah 5 tahun terakhir. Kalau misalnya ini adalah tahun 2022, maka setidaknya minimal 2017 ke atas, kan begitu. Nah, kalau ternyata ada Bu Misbah, referensi yang kita gunakan itu lebih dari 5 tahun, bagaimana? Apakah boleh? Boleh saja. Tergantung nanti bisa jadi setiap jurnal target itu ada dituliskan secara jelas tahun publikasi yang digunakan. Nah, kalau nanti dalam petunjuk penulisan di sana disebutkan hanya 5 tahun terakhir saja, maka silakan yang lebih daripada itu Bapak Ibu ganti dengan referensi yang lebih up to date. Nah, kalau ternyata di dalam petunjuk penulisannya tidak disebutkan harus berapa tahun terakhir, berarti boleh saja Bapak Ibu menggunakan lebih dari 5 tahun, setidaknya biasa 10 tahun terakhir. Kalau ternyata Bu Misbah ada yang tahun 1900-an, misalnya seperti itu. Nah, itu juga boleh sebenarnya kalau dia sebagai inventor, dia sebagai penemunya, yang ibaratnya awal mulanya itu, seperti itu. Maka boleh kita gunakan. Begitu Bu Puji. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan Mendeley desktop. Jadi tadi Bapak Ibu ya silahkan nanti menambahkan bagaimana tadi apakah menggunakan add file, apakah menggunakan add folder, ataupun tadi menambahkan secara manual. Kemudian yang berikutnya harapannya identitas paper. Ini sudah betul tadi ya, dilihat dari judul papernya, nama penulisnya, nama jurnalnya, volume, kemudian nomor atau isu, halaman, dan juga DOI ataupun link artikelnya, link URL-nya, begitu. Nah, berikutnya adalah Grammarly, ya, sebentar. Oke, baik. Kita ke Grammarly, namun sebelumnya kita ke translator. Saya share screen, Bapak Ibu. Nah, untuk kita penggunaan translator, mungkin Bapak Ibu ya sudah terlatih sejak sesi kedua ya, seperti itu. Tinggal ibaratnya Bapak Ibu blok saja mana artikel yang ingin ditranslate ya. Misalnya seperti ini saya contohkan, tinggal diklik kanan, kemudian ada translate-nya, silahkan diklik begitu. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu pilih, oh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Nah, begini. Tinggal nanti Bapak Ibu insert. Otomatis nanti dia akan berubah menjadi bahasa Inggris begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah penggunaan Grammarly. Nah, ini Grammarly-nya. Sebentar, translator-nya saya tutup dulu. Nah, harapannya Bapak Ibu sudah memiliki akun Grammarly yang premium. Oke, ini sedang proses membuka. Nah, untuk meng-cross-check apakah Grammarly yang digunakan Bapak Ibu ini gratiskah, premiumkah, atau apa, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini, di bagian setting. Nah, di sini akan tertulis your subscription. Apakah nanti kalau nya gratis kan free ya Bapak Ibu. Kalau dia premium tertulis. Kalau punya saya adalah yang bisnis begitu. Nah, jadi nanti dari sini akan ketahuan akun Grammarly yang digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya Grammarly ini akan meng-cross-check ya, mengecek oh artikel Bapak Ibu ini sesuai tidak grammarnya begitu. Sebentar saya bukakan dulu artikel yang berbahasa Inggris. Nah, ini sebagai contoh. Dia sedang proses. Nah, jadi bagi Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris, ya dengan adanya ini memang akan tertolong begitu ya secara grammar.
Nah, di sini dicontohkan aims to describe-nya. Oh, diganti saja langsung. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Nah, kemudian dikatakannya kalau ini keliru katanya. Nah, kalau saya kan mengatakan tidak, karena ini berupa simbol gitu. Jadi sah-sah saja, tidak diikuti begitu. Nah, kemudian yang ini, nah katanya di-replace dengan versi yang ini, yang ibaratnya sudah dia betulkan. Nah, silahkan diikuti. Kemudian juga yang di bawah, juga sama, silahkan katanya di-replace. Nah, tinggal Bapak Ibu ikuti, begitu. Nah, jadi dari abstrak yang berbahasa Inggris ini, tinggal 2 ini aja lagi yang tersisa ya, begitu. Sebagai contoh, begitu ya Bapak Ibu. Jadi secara garis besar, ikuti saja apa yang disarankan oleh si Grammarly ini. Walaupun tadi ya ada beberapa misalnya kayak simbol kan akhirnya dia mengatakan oh ini bukan T-count atau T-table, harusnya ini kemungkinan kan menurut dia. Tapi menurut kita ini simbol gitu ya, betul aja. Maka tidak diikuti, sarannya juga tidak apa-apa begitu. Oke, silahkan Bu Nur Alia raise hand. Terima kasih Bu Misma. Mohon izin bertanya Bu. Biasanya kan ketika kita menggunakan akun Grammarly itu ada semacam kayak saran ya Ibu, sugesti di dalamnya. Misalnya kalimat ini sangat sulit dimengerti oleh pembaca misalnya. Yang kedua biasanya ini kalimat ini merupakan kalimat pasif. Itu bagaimana caranya mensiasati Bu Misbah? Terima kasih. Oke, baik. Ya. Nah, sebelum Bapak Ibu menggunakan Grammarly ya, atau sebelum Bapak Ibu mentranslate, yang paling penting sebenarnya adalah dalam bahasa Indonesia penulisan kalimatnya cukup SPOK saja, gitu ya, SPO. Terkadang saya pun gitu ya, mungkin karena juga pengaruh bahasa Indonesia ataupun yang lainnya, bukan menjelekkan bahasa Indonesia, bukan. Terkadang kan kita sudah SPOK, kemudian pasti ada koma, yang mana, di mana, dan seterusnya. Akhirnya menjadikan kalimat itu panjang ya. Nah, maka ketika kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris, akhirnya tuh engine bisa jadi dia bingung. Ini subjeknya yang mana? Gitu ya, predikatnya yang mana, objeknya yang mana, begitu. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan, yang pertama adalah cek dulu bahasa Indonesianya, ya. Itu majemuk tidak kalimatnya. Yang penting kan kalimatnya tadi adalah sederhana, SPO kan begitu. Nah, kalau kemudian terjadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Nur Alia, oh ternyata kalimat ini susah untuk dipahami begitu ya. Nanti kan ada dituliskannya ya di grammarnya. Nah, maka yang biasa saya lakukan adalah kalimat itu saya ubah lagi, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian silakan diparaphrase kembali sehingga menjadi kalimat yang sederhana. Baru nanti kembali lagi ke bahasa Inggris dan dicek lagi Grammarly-nya. Begitu Bu Nur Alia. Bu Bisbah, terima kasih. Bertanya lagi Bu. Tinggi, silakan. Untuk akun Grammarly sendiri, apakah yang kita rubah hanya yang tanda merah Bu, atau yang kayak warna hijau atau warna ungu juga itu perlu dirubah? Atau hanya yang warna merah saja, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Memang secara garis besar yang perlu dirubah kan adalah yang merah ya, karena yang merah ini kan menandakan itu salah, kan begitu. Jadi harus dibetulkan, kan dikatakannya di sini correctness, kan begitu. Nah, tapi tadi kita kembalikan lagi, karena kita yang tahu ya, terutama ini maksud saya untuk simbol ya, kayak ini kan T-count, kemudian T-table, ini kan memang begini penulisannya, maka tidak masalah, tidak kita betulkan, walaupun di sini warnanya merah, gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan clarity, engagement, dan delivery, ini memang sebaiknya kita ikuti sarannya dari Grammarly. Terkadang kan dia akan menyampaikan, oh kalimat ini, kata ini katanya kan, ini sering digunakan, sebaiknya diganti nih dengan kata ini katanya kan. Nah, silahkan diikuti. Atau seperti tadi ya, oh kalimatnya ini bisa di-replace ya dengan versi yang ini yang sudah disarankan oleh Grammarly-nya. Nah, maka silahkan diikuti begitu. Tapi mah kalau kita misalnya ya, aduh Bu Misbah saya ini enggak tahu nih perlu diikuti atau enggak gitu kan ya. Ya udah ikuti aja semuanya begitu Bapak Ibu. Begitu Bu Nur Alia. Terima kasih Bu.
Oke, sama-sama. Baik, berikutnya ada Pak Imron, raise hand, silahkan. Oh, tidak jadi ya Pak Imron. Ya, iya Bu. Oke, silahkan. Maaf tadi di mute. Jadi di dalam Grammarly kan saya pernah coba Grammarly. Saya klik saja tanpa melihat hasil apa namanya maksud seperti count gitu. Kemudian saya klik ternyata hilang gitu ya. Jadi nggak ada T-nya jadi count gitu. Akhirnya pas terakhir mungkin ini juga bisa dialami sama rekan-rekan yang lain. Pas terakhir itu kan ada presentasi nih Bu. Nah, presentasi ini apakah kalau kita mesti uji coba lagi sampai presentasinya 80 atau 90% atau 100%, ataukah Grammarly yang biasa free kita ini kan akan di Grammarly kan lagi di rumah Scopus. Soalnya saya agak kurang pede juga kalau masuk ke Q1 kan biasanya ada proofreading ya Bu ya. Betul. Sedangkan kita coba maju terus gitu, khawatir nanti atau dikoreksinya sama reviewer sana aja untuk di proofreading atau bagaimana Bu? Dan biasanya juga kan ada yang mensarankan ke native-nya ya Bu ya? Betul. Mohon petunjuk Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, terkait dengan penggunaan Grammarly ini memang kita tidak bisa satu kali ya. Bisa jadi ada yang terlewatkan begitu. Dan di sini Bapak Ibu akan terlihat, oh ternyata ada 13 all issue ya. Oh berarti ini ibarat kata itu kalau disampaikan oleh Pak Jo, oh ada 13 dosa. Ya berarti harus diperbaiki kan begitu. Sampai ibaratnya ini tidak lagi jumlahnya 13, bisa jadi sampai 0. Tapi lihat aja dulu Bapak Ibu ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Ini sudah sesuai atau tidak begitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Grammarly yang dia berbasis web, memang kan ada tulisannya ya skornya. 80, 99, bahkan 100. Ibaratnya good katanya kan gitu, tidak ada lagi no correction. Nah, kalau saya sih cenderung, karena saya sebagai juga editor jurnal, untuk yang artikel yang dia berbahasa Inggris, kalau dia sudah di atas 80 ke atas, saya mah it's okay aja begitu. Nah, namun kalau misalnya kita ke jurnal internasional bereputasi, mohon dicek kembali. Kalau sudah satu kali dicek Grammarly-nya, cek lagi yang kedua kali begitu sampai ibaratnya bersih gitu ya, tidak ada lagi ibaratnya dosanya tadi yang harus dibetulkan, harus diampuni begitu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait tadi apakah menggunakan proofreading ya ataupun yang lainnya, maka nanti tinggal dilihat dari petunjuk penulisan yang ada di jurnal target gitu. Karena memang ada yang dia menyarankan proofread ya, ada yang dia menyarankan native dan seterusnya begitu. Sama halnya ketika misalnya kemarin pernah submit di Q2 dia meminta proofread gitu ya dari ahli dan dia minta buktinya apa begitu. Nah, berarti kan tidak sekedar Grammarly saja begitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah Grammarly cukup? Cukup. Begitu. Tapi tadi kita kembalikan ke kebijakan dari jurnal target. Begitu Pak Imron. Oke, berikutnya Pak Sadili, raise hand, silahkan Bapak. Terima kasih Bu Musbah. Kemarin itu kan kita sudah download ya Grammarly itu. Tapi waktu saya coba pakai, katanya harus login lagi. Oke, baik. Nah, gimana itu Bu? Oke. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Nah, untuk secara praktiknya nanti kita akan bahas ya Pak Sadili pada saat nanti breakout room ya. Insya Allah nanti setelah ini ada breakout Bapak. Tunggu sebentar ya Pak ya. Yang penting Bapak sudah punya akun yang premium Pak Sadili. Pak Sadili sudah punya akun premium. Ini yang kemarin Bu dari IPA Ludiro. Oke, baik. Nah, berarti nanti tinggal dimasukkan saja kan user dan juga passwordnya begitu. Ya. Oke, nanti tunggu ya Pak ya pada saat breakout. Sebentar lagi. Kemudian berikutnya ada chat di Zoom dari Bapak Aminuddin. Mohon Ibu mohon buatin tabel artikel dari bentuk paper ke format jurnal. Pak Aminuddin mungkin bisa diperjelas maksudnya seperti apa? Bisa on mic Pak Aminuddin?
Halo Pak Aminuddin. Iya Ibu, makasih. Teman-teman kan sudah dalam bentuk format jurnal itu. Kami masih dalam bentuk paper. Layout. Oh, template ya Pak. Template. Ya. Oke, baik. Nah, terkait itu Bapak, yang penting Bapak Ibu nanti kan menyiapkan saja papernya dalam bahasa Indonesia, kemudian tidak perlu nih menggunakan harus sesuai template dan seterusnya. Nanti penyesuaian template akan kita latihkan di sesi ke-9 Bapak. Jadi Pak Aminuddin sabar dulu ya. Oh iya, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu saya cukupkan. Selanjutnya Bapak Ibu akan di breakout room. Silakan kepada Mbak Dinar, Mas Alfi ataupun Mbak Elsa untuk di breakout. Oke, silahkan Bapak Ibu ya ditunggu di layarnya untuk di breakout ke room masing-masing. Pak Imron serius. Serius banget ya Allah. Hebat. Apalagi Pak Putra. Waduh. Oke, silahkan Mbak Dinar atau Mas Alfi. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu, ada kendala teknis ya. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan dari Bu Eti nih. Suara saya apakah terdengar jelas Bapak Ibu ataukah putus-putus? Jelas Bu. Jelas Bu. Oke, Jelas. baik. Jelas. Oke. Nengok Ibu aja udah hilang stres. Bahaya ini modus berarti ya Pak Putra ya. Tenang Pak Putra. Yang Bahaya ini Pak Imran. Dulu Pak Putra. Itu udah habis berapa batang Pak? Oke, dari Bu Eti, kalau cari jurnal dari topik ada 3 kata kunci dan pakai frase, apakah pakai tanda or and. Baik. Ini maksudnya Bu Eti mencari referensi ya Bu ya? Halo Bu Eti. Iya Bu. Izin Bu. Ini maksudnya mencari referensi, nggih Bu? Misalnya izin ya Bu. Suara dari tadi nggak kedengeran di jaringan dari sore itu jelek sekali di sini karena hujan. Ketika mungkin sudah dibicarakan tadi ya Bu, maaf saya tidak terdengar secara utuh. Kita misalnya saya punya topik dengan keyword ada 4 gitu Pak. Keywordnya 4. Kemudian ada prasa misalnya. Ada prasa itu tutup ya, buka tanda petik, tutup, kemudian kapan kalau misalnya extreme property misalnya kita pakai tanda petik, kemudian kalau tidak pakai tanda petik bagaimana, kemudian kalau extreme property, kemudian kita ambil lagi kata kunci yang lain gitu untuk melengkapi 50 artikel yang kita harus cari. Apakah apakah kita mengambil main isu, tapi kemarin kan kita diajarkan signifikan, metode, dan objektif. Apakah itu yang nanti kata kunci itu yang harus kita ambil di dalam menelusuri jurnal-jurnal. Itu memakai or, kapan memakai n gitu. Kalau kita kadang-kadang kalau di Scopus kan kita bisa mencari ada or atau ada n gitu. Makasih Bu. Mohon maaf, siapa tahu sudah dibicarakan tadi, saya tidak kedengaran. Maaf ya Bu, ini sebahaya. Terima kasih. Sama-sama Bu Eti ya. Memang tidak ada dibahas Bu Eti karena itu terkait dengan referensi ya yang kemarin dibahas di sesi ketiga.
Kalau sesi keempat ini kita lebih kepada penginstalan Mendeley Desktop, kemudian Grammarly menggunakan akun premium, dan juga penggunaan translator yang ada di Microsoft Word Bapak Ibu. Maaf Bu, kalau saya tidak mendengar. Tidak apa-apa Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu ya, sedikit mungkin saya menjawabkan. Memang kalau dia tadi Bu ya terdiri dari 2 kata tadi ya untuk kata kuncinya, nah maka bisa agar lebih spesifik itu digunakan tanda petik. Tuh. Kemudian kalau misalnya Ibu tadi kan ingin spesifik itu pada bidang tertentu, bisa nanti digunakan kata N begitu. Misalnya saya sebagai contoh, ketika saya bahas nih tekanan hidrostatis, maka akan muncul tekanan hidrostatis itu dalam bidang perkapalan, dalam bidang makanan, dalam bidang teknik, dan seterusnya. Nah, tapi ketika saya menggunakan tekanan hidrostatis, kemudian menggunakan kata N, gitu ya, tesaurusnya menggunakan N, kemudian terhadap perkapalan, karena yang mau saya cari adalah itu, maka dia spesifiknya tekanan hidrostatis itu pada dunia perkapalan, begitu. Jadi dengan kata N itu nanti akan mempersempit atau lebih menspesifikkan atau memfokuskan apa yang kita cari, begitu Bu Eti. Berikutnya dari Bapak Aminuddin. Nah, terkait tadi 3 cara untuk Mendeley Desktop tadi, Bapak bisa menggunakan add file, add folder, dan kalau misalnya tadi tidak ada versi tidak ada versi elektroniknya, tidak ada versi online-nya, yang ada hanya versi cetaknya, maka silahkan Pak Aminuddin nanti masukkan menggunakan entry manually, begitu. Begitu Pak Aminuddin. Oke, Bapak Ibu sudah muncul join breakout room-nya, silahkan dipilih begitu Bapak Ibu. Izin Ibu, boleh tanya satu? Mohon izin sebentar. Iya Pak, silakan Pak. Ini mungkin sudah ada yang nanya juga, ketika kita menggunakan translate terus kita... Pak Sinaga di room saya ya? Iya. Oke, kita ke room saja ya Pak. Ya, boleh. Gimana cara gabung ke room ini Bu? Ada tulisan breakout-nya Pak Putra, ikut bantu jawab. Di mana? Ada breakout itu ada Rexen 37, kemudian di situ diklik ada urutannya. Ada room 1, ada room 2. Kalau kita di Bu Misbah nggak usah pindah kali ya Bu ya, atau join aja. Oh join. Yang mana diklik? Itu yang ada Rexen yang tadi tanda tanya tadi, raise hand, sebelahnya kan ada breakout Pak. Diklik breakout-nya, di situ ada pilihannya. Room Bu Misbah, Bu Eka, Pak Ludiro. Nah, bisa Pak. Pak Ketemu Putra Pak Putra. masuk room